Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di podcast Info Buol, masih bersama saya Duety Farini. Malam hari ini seperti yang sudah nampak ya di muka kamera, rame ini guys. Bintang tamunya satu, tapi perintilannya rame. Penasaran ya kita mau bahas-bahas apa? Di sini sudah ada Zainal Tahir SE, atau kita akrabnya itu panggilnya Kak Enal. Iya, ya. betul. Selamat malam Kak Enal, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini teman-teman sedikit info sebelum kita mulai biar tidak salfok sama yang di atas meja. Ini semuanya ini Kak Enal ini adalah salah satu sosok di balik seni tari di Buol, kayak Tepatnya baik, koreografer. oh koreografer. Iya, Koreografer tari baik yang yang apa namanya kreasi ataupun yang tradisional. Jadi berbicara itu ya saya lebih banyaknya ke kreasi. Karena penciptaannya. Oke. Soalnya kita searching ini Kak, Kak juga ada di Google, ya, namanya Kak itu muncul salah satu tari apa ya? Monamot. Monamot ya. Ada panjang ceritanya kalau soal. Iya. Jadi Kak pokoknya dia khusus di bidang tari, lebih ke koreo ya. Iya betul. Lebih ke koreo. Oke, jadi kita penasaran sebelum bahas semua kemenangan ini, satu juga yang jadi alasan kenapa kita undang Kak malam ini Kak. Iya. Itu salah satu alasannya adalah karena baru-baru ini viral tari kreasinya Buol itu selalu tahun ke tahun memenangkan ya, menjuarai ke nasional. Iya, bisa dibilang tari kreasi untuk ajang FLS 2N yang kemarin FLS 2N, sekarang FLS 3N yang ini bisa dibilang sudah menjadi tradisi untuk Kabupaten Buol untuk menjuarai tari kreasi yang ada. Makanya itu kita undang koreonya langsung ke sini ya, koreografernya. Oke Kak, sebelum kita bahas semuanya ini. Yang saya mau tanya Kak, ini mungkin lebih personal. It's okay ya? It's okay. Lebih personal ini Kak ini sebenarnya ini mohon maaf ya, kan Zainal Tahir SE, sarjana ekonomi. Iya betul. Bagaimana ceritanya seorang sarjana ekonomi ini sampai menghasilkan segala rupa yang hadir di depannya kita ini? Bagaimana nih awal mulanya? Kalau mau dilihat dari ilmunya ya, alumni atau bisa dibilang sarjana ekonomi. Bisa dibilang saya walaupun sarjana ekonomi, mungkin barangkali karena bakat yang saya miliki dari sejak kecil sampai sekarang ini yang memang terbawa itu adalah bakat seperti itu. Nah, sehingga ilmu-ilmu ekonominya bisa dibilang sudah semakin berkurang karena yang ada di benak ini kurang berbicara soal budaya, seni ya, didominasi itu. Seperti itu. Jadi memang pada saat itu saya pingin untuk kuliah di sarjana di seni, khususnya seni tari ya. Mungkin ada yang berbicara lain lah, artinya jalan lainnya, sehingga saya pada saat itu atas kehendak orang tua juga, ya namanya orang Bugis ya. Saya ini bisa dibilang asli Bugis gitu. Asli Bugis ya, pedagang, orang tua, ibu yang realistis, realistis. Ibu dan bapak itu memang betul-betul pedagang dan anaknya ini pingin jadi seorang pengusaha seperti itu. Jadi makanya itu ambil jurusan ekonomi. Ambil jurusan ekonomi. Kalau boleh tahu nggak ini kan semua pialanya ada. Paling pertama itu yang tahun ini kah 93? Kalau itu ya mungkin piala-piala ini hanya sebagian, mungkin dari tahun 93 juga ini bisa dibilang ada lagi di bawahnya. Masih ada lagi. Cuman saya tidak sempat bawa. Umur berapa sih Kak 93? 93 ini saya pada saat SMA kelas 2. Aduh, saya baru lahir pemirsa. SMA kelas 2. Nah, wah luar biasa 93. Juara Bahana Suara Pelajar tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat itu saya mewakili Kabupaten Poso. Wah, ternyata saya tapi kelahiran Poso. Kelahiran Poso, SD di Poso, SMP di Poso, SMA di Poso, kuliahnya di Palu, kerjanya di Buol. Itu kita mau tanya. Itu kerjanya aslinya Poso, kuliah di Palu, tapi menetap dan kerjanya semua di Buol. Dan kerjanya di Buol. Itu sebab musababnya bagaimana ceritanya itu? Kalau sebab musabab sampai bukan bilang kesasar ya, mungkin barangkali itu jodoh tahu ya. Waduh, berarti jodohnya orang Buol. Iya, jodohnya orang Buol seperti itu. Jadi pada saat itu kenapa saya harus sampai di Buol? Pada saat itu ada kegiatan Pekan Budaya dan Pariwisata tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai. Nah, pada saat itu saya menjadi peserta dari perwakilan Kabupaten
Poso. Ya. Iya. Dan pada saat itu secara kebetulan dan tidak disengaja, nah disinilah awal mulanya benih jodohnya itu, cintanya itu bersama. Awal mulanya ketemu orang Buol. Ketemunya dengan orang Buol. Oh, iya. Nah pada saat itu kebetulan istri juga membawa kontingen menjadi peserta di Pekan Kebudayaan dan Pariwisata tingkat provinsi setengah di Kabupaten Bagai, utusan dari Kabupaten Buol. Seperti itu. Berarti suami istri memang sudah di bidang minat yang sama ya. Ya karena saya ingat ini dari kita pertama kali saya ingat ini sosoknya Kak Enal ini dari kita waktu MTS. Itu saya MTS kurang lebih 2005-2006 itu Kak. Kalau tidak salah Kanur itu kan masih di rumah dinas masih di rumah dinas MTS. Di situ mulai pertama saya kenal Kak Enal. Sampai kemarin saya sempat ikut juga penjaringan waktu kakak pencarian bakat itu. Iya, tari-tari cuma mungkin belum jodoh juga jadi tidak masuk. Makanya ini tadi saya salpok ini adalah teman-teman sekolah lalu. Ini tahun 2010 ini kayak. Jadi ini punya cerita tersendiri kenapa dia harus dibingkai seperti ini. Oh begitu. Oh iya, memang ada banyak foto berarti banyak foto. Hanya yang nah paling ini yang istimewa. punya kesan tersendiri. Oh, apa ini? Ini kalau ini bisa di-spill kayaknya. Ada ini para ini penari-penari pertama. Penari angkatan pertama di Buol. Serius, Kak? Serius, angkatan pertama. Ini ada Dorang Vina. Iya. Ece, Dorang Giri ya, Vina besar, Vina kecil. Berarti ini pelopor pertama sekali penari-penari yang ada di Buol. 2010. Nah, kenapa sampai dibingkai? Ceritanya apa enggak? Sampai dia jadi begini, ini foto ini banyak berbicara soal kesannya yang paling mendalam itu pada saat ini mengikuti seleksi karya tari Nusantara, seleksi provinsi. Nah pada saat itu kami berjuang bersama anak-anak ini dan disinilah awal mulanya. Pada saat itu mereka ini sebenarnya terjaring pada saat seleksi di tahun 2006 MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di Buol pada saat itu. Dan disinilah anak-anak saya pilih memang untuk kedepannya seperti apa nantinya. Nah jadi memang butuh proses untuk menghasilkan karya yang terbaik, itu memang betul-betul butuh proses. Nah pada saat ini ada undangan permintaan. Nah pada saat itu saya bisa dibilang baru terangkat di Buol. Baru terangkat di Buol. Kenapa saya bilang ini berkesan sekali foto ini? Karena gaji pertamaku untuk membiayai ini. Berangkat. Masya Allah. Oh iya. Jadi memang ini betul-betul modal awal sendiri ya. Ya masih 1.500.000-an lah seperti itu. Jadi semua dipakai untuk. Karena saya berpikir begini. Pada saat ikut seleksi atau audisi seleksi parade karya tari tingkat provinsi Sulawesi Tengah ini, biaya akomodasinya, konsumsinya memang betul-betul ditanggung oleh pihak panitia provinsi seperti itu. Jadi saya hanya butuh itu transportasi dan makan di jalannya anak-anak seperti itu. Dan saya yakin di situ saya berpikir pasti kita juara, pasti untuk pulangnya ada biaya dari situ, pasti ada bonusnya seperti itu. Dan alhamdulillah terbukti menang. Dan yang lebih berkesan pada saat tari ini, pada saat itu kita naik bis, pada saat itu Damri, masih mungkin sekitar 75 atau 100.000 per orang. Nah kita jumlahnya itu pesertanya 12 orang karena dia harus live. Nah 7 penari sama 5 pemusik. Dan pada saat itu ada satu orang anak nggak bisa naik mobil kendaraan, muntah mabok, istilahnya mabok tantangan. Akhirnya beliau naik motor ke Palu bersama ada satu orang teman, naik Palu. Dan bersamaan dengan itu pada saat kami tiba di Palu di penginapan, dengar kabar kecelakaan. Astagfirullah. Satu peserta penari dia tabrak sapi. Astagfirullah. Banyak sekali ceritanya ini. Dan makanya ini sangat berkesan sekali ya. Dan pada saat itu malamnya itu kita sudah harus technical meeting untuk menentukan penampilan hari keberapa kita Kabupaten Buol. Nah pada saat technical meeting itu kita mendapat peserta tampil di hari pertama. Nah sedangkan kita sendiri ada kecelakaan dan tidak bisa tampil pada saat itu. Jadi bagaimana? Nah akhirnya
kita minta dispensasi buat untuk Kabupaten Buol, kalau bisa kita ditempatkan di hari kedua atau hari ketiga, menunggu sembuhnya anak ini. Itu. Nah, alhamdulillah diberikan kesempatan dan mereka lihat langsung. Dan memang pada saat itu lecet kakinya dan tidak bisa bergerak. Saya tidak tahu kenapa, mukjizat dari Allah juga. Tidak ada cadangan pada saat itu, uang pas-pasan. Dan pada saat kita akan tampil itu, dan memangnya kuasa Allah, betul-betul pada saat tampil, dia bisa mungkin karena semangatnya untuk memperjuangkan, dan mungkin pada saat itu dia juga sudah berpikir, berapa lama kita latihan, perjuangan itu, terus apa namanya, bisa dibilang sudah banyak mengorbankan tenaga, mungkin materi juga pada saat latihan harus butuh kendaraan atau apalah istilahnya. Nah pada saat itu dia termotivasi, dia lapor ke saya, Kak, saya siap Kak, apapun yang terjadi saya siap. Jadi kayaknya antara tega dan tidak tega. Antara tega dan tidak tega, seperti ini perjuangan yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu juga orang kaget pada saat tampil, mana yang sakit itu. Jadi tidak kelihatan. Tidak kelihatan, iya, itulah profesionalnya anak itu. Itu yang saya akui. Apakah boleh kita spill namanya di sini? Jangan ya, biar semuanya perjuangannya sama. Ya inilah saya berbicara seperti ini, mungkin kita ambil hikmahnya supaya ke depannya baik anak-anak yang ingin belajar tari, para tari menjadi motivasi, yang baru-baru menjadi motivasi. Semangatnya itu luar biasa, mental juaranya yang luar biasa. Terus ini mereka, ini kan sudah yang pertama Kak. Ya, ini dari berapa 7 ya? 7 orang ini tidak adakah yang meneruskan? Justru ada salah satunya di sini. Oh iya, ya jadi penari Rinta, koreografer. Koreografer sekarang. Koreografer. Wah, luar biasa ya, jadi pelanjut juga Nah, justru bukan cuma satu. Ada beberapa lagi generasi yang sekarang yang bisa dibilang di angkatan 2017-2018 sekarang sudah menjadi koreografer juga. Bahkan ada yang di Palu sudah menjadi koreografer. Untuk daerah sendiri. Untuk Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa membina kegiatan-kegiatan ini, dan betul-betul anak-anak itu ada yang menjadi dan bisa dibilang sebagai tongkat estafet. Jadi regenerasi sudah dari berjalan situ terus, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Dan tari ini luar biasanya lagi kita mendapatkan 4 kategori. Juara di 4 kategori dan juara umum, sekaligus juara umum dan mewakili Provinsi Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Inilah hasilnya di nasional. Masya Allah, tidak sia-sia berarti kayaknya coba kali. Tidak sia-sia ini tahun 2010 ya berarti. Sama. Yang ini setelah dari sini Agustus, 1-2 bulan berikutnya langsung mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Masya Allah, berarti tidak sia-sia. Tidak sia-sia perjuangan. Nah di provinsi sendiri kita mendapat kategori penata tari terbaik. Penata tari terbaik. Kan 4 penata tari terbaik. Penata tari terbaik. Ya saya. Penata musik terbaik pada saat itu kalau tidak salah siapa ya? Alam. Alam mungkin ya. Terus penata rias dan busana terbaik. Itu siapa? Serta kita keroyok Sanggarnya atas nama Sanggar, dan yang lebih berkesan lagi yaitu menjadi karya tari terbaik Provinsi Sulawesi Tengah, dan ini hasilnya. Ada pihak ini piagam khusus yang diberikan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah pada hari ulang tahun emas Provinsi Sulawesi Tengah sebagai koreografer atau penata tari terbaik Sulawesi Tengah. Seperti itu. Oke, kita kalau bicara penghargaan ini ya Kak, mumpung lagi bicara soal piagam penghargaan, ini kan mohon maaf ya, provinsi. Kalau di Buol sendiri apresiasinya sejauh ini apakah? Sejauh ini, ya intinya saya berbuat saja dulu. Berbuat saja. Tapi sampai sekarang memang berarti belum bisa dibilang belum ada. Sepertinya kita harus buat sesuatu deh ini ya. Siapa tahu dari sini ini bisa mendorong pemerintah. Tapi kan ini kalau bisa dibilang seni tari ini berarti kalau sekarang di bawah dinas apa sih Kak yang lebih? Sebenarnya kalau mau lebih intinya lebih ke pengembangan terus atau bisa dibilang melestarikan itu lebih cenderung ke kebudayaan. Kebudayaan pariwisata. Kebudayaannya. Tapi untuk promosinya, itu larinya ke pariwisata. Gitu. Jadi dapurnya kebudayaan, produknya
promosinya di Pariwisata. kemasannya ke pariwisata. Okay. Seperti itu. Kayaknya kita harus melakukan penataan nih kabupaten ini ya. Supaya kedepannya untuk orang-orang yang memang, karena ini tidak sedikit sih, dan mohon maaf ya, ini kalau dibilang mewakili bukan kampung halaman juga, justru di mana itu satu-satunya di Buol, karena menikah semua orang Buol ya Kak ya. Makanya itu tadi saya bukan orang Buol, tapi kok kenapa mau mengembangkan? Jadi itu bagaimana Kak? Ian saya mau tanya, ini kan pasti Kakak kalau sering ikut, bahkan sampai sekarang masih sering ikut lomba-lomba, pasti ada koordinasi dong dengan teman-teman sesama pelatih dari kabupaten-kabupaten, termasuk di Poso pasti punya. Ya bukan cuma kabupaten. Nah, sampai nasional. Iya, nah, kita kan punya grup koreografer Indonesia. Wah, gitu. Allah Jadi kita ya. sering sharing di situ bagaimana perkembangan tari sekarang mengikuti zaman kan. Jadi memang betul-betul kita perbanyak referensi lah. Tapi saya mau mengusut ke tingkat kabupaten dulu. Berarti kan kita mengusut ke kampung halamannya Kak Enal di Poso. Sempat ada tidak Kak sedikit kayak apa ya, bercanda kah atau apa? Ini karena tidak mau balik ke Poso, ini mau membimbing tari asli dari Poso kampung halamannya. Sebenarnya sebelum saya ke Buol juga ya kita biasa di kontrak-kontrak. Waktu saya kan bisa dibilang tergabung di Sanggar Seni Taman Budaya di Provinsi Sulawesi Tengah pada saat itu, atau pada saat kuliah, dan pada saat itu kita itu di mana dipakai ya di situ kita mewakili Kabupaten Donggala. Pada saat itu masih Kota Paheko Dia Palu, Kota Palu. Terus pernah mewakili juga Poso. Banyak, pokoknya hanya berkisar ke situ. Tapi Kakak memutuskan di Buol, kenapa? Memutuskan di Buol itu dan tadi saya bilang panjang ceritanya karena pertemuan dengan istri tercinta. Intinya orang dalam. Jadi pada saat itu saya menjadi peserta dari Kabupaten Poso dan istri sendiri menjadi peserta dari Kabupaten Buol. Nah pada saat itu saya sangat prihatin dengan Kabupaten Buol pada saat itu. Kok Kabupaten Buol hanya menampilkan beberapa paket kegiatan seperti itu. Mana tarinya? Dulu belum ada tari. Pada saat itu mungkin mereka ikut hanya mungkin seni pertunjukan dan peragaan busana daerah seperti itu. Dan kebetulan istri saya mengikuti peragaan busananya gitu. Nah, saya coba siapa sih peserta yang ada di Kabupaten Buol? Nah, karena prihatin itu saya bilang saya pingin ke Buol untuk menggarap. Akhirnya, mohon maaf tidak pulang-pulang. Ya, seperti itu. Saya temuilah istri saya pada saat itu bercerita. Rupanya kecantol. Rupanya tidak pulang. Makanya itu orang bilang ternyata berlaku ya. Dari dulu zaman tahun-tahun dulu sampai sekarang kalau sudah ada orang Buol itu hati-hati, tidak balik. Gitu ya. Jadi intinya begini. Pada saat itu tepatnya tahun 2006 ada kegiatan besar di Kabupaten Buol, yaitu MTQ tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Dilaksanakan di Buol. Dilaksanakan di Kabupaten Buol. Pada saat itu masih di stadion lokasinya MTQ, belum seperti itu stadion. Di kali sini ya. Iya. Jadi pada saat itu saya sudah pacaran dengan dengan istri. Terus pada saat itu kebetulan mertua juga pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol. Nah, pada saat itu mereka butuh tari kolosal untuk pembukaan SMTQ tingkat provinsi itu di situ. Nah, tapi di situ Kakak sudah penempatan kerja di Buol atau belum? Nah, jadi karena mungkin saya bergerak di bidang seni tari, nah dipanggillah saya dengan beberapa teman untuk dikontrak untuk menggarap tari kolosal di MTQ di tingkat provinsi di Kabupaten Buol. Dan pada saat itu kami datang ke Buol, ada 3 orang menggarap itu. Dan yang pertama sekali saya datang ke Buol itu mencari tahu seperti apa Buol. Pertama kali ke Buol. Terus yang kedua kita ke sana kita bukan orang Buol. Bagaimana budayanya di sana gitu. Nah, akhirnya sampai kita di Buol, kita terima tawaran itu untuk menggarap tari kolosal di Kabupaten Buol. Dan pada saat itu kita langsung turun lapangan survei. Nah, karena begini, pentingnya riset atau observasi itu untuk sebuah garapan tari. Jadi kita tidak menghayal, tidak berfantasi. Dulu kan, akan mudah. Dulu kan referensi tidak bisa didapat seperti sekarang di HP ya. Jadi memang harus terjun langsung surveinya. Dan pada saat itu orang yang pertama saya temui itu
Mami Miang pada saat itu. Dia menceritakan bagaimana Buol ini tradisinya, budayanya seperti apa gerak tradisinya seperti apa, terus bagaimana busananya, sama banyak sekali yang ditanyakan pada saat itu. Dan kebetulan saya berpikir tanya lagi, Mami, dengan kebetulan juga mertua juga itu pelaku budaya di Buol, Nyonya Fatma Timur almarhumah. Pada saat itu saya bertanya, ada tidak gerak tari penyambutan yang ada di Kabupaten Buol? Nah pada saat itu cuma dibilang kayaknya belum ada. Nah makanya saya langsung berpikiran, punya ide. Bagaimana kalau saya menciptakan satu tari penyambutan di Kabupaten Buol? Nah terciptalah Tari Monamot. Berarti ini sejarah Tari Monamot ya? Ya 2006. Masya Allah. Dan pertama kali tampilkan pada saat itu pembukaan. Bahkan sekarang Tari Monamot kalau saya tidak sudah salah sampai di kecamatan. Dan iya, sudah bahkan di luar Buol dan bahkan di luar Buol banyak kerukunan Buol yang berada di luar. Memakai. Ya, sedang alhamdulillah dan saya tidak pernah melarang untuk itu. Silakan gunakan, selain itu baik silahkan. Saya tidak ada masalah. Nah, ada yang mau ditanyakan silahkan tanya ke saya seperti itu. Berarti ini Tari Monamot bahkan sekarang itu bukan dikenal lagi ciri khas tari Buol, bahkan sampai dikenal tari sambutan tamu. Tari penyambutan tamu. Karena beberapa kali di Palu, kita kemarin kuliah di Palu, serius saya tidak tahu kalau Tari Monamot itu aslinya dari Buol, Maksudnya saya dari Buol itu tidak tahu. Wah, ini salah satu history ini kayaknya. Jadi menurutku kalau KNL memiliki salah satu penghargaan dari daerah, worth it sih Kak kayaknya ya. Soalnya serius saya mencari bahan. Untuk apalah arti sebuah penghargaan. Iya, yang penting hadir. Iya, gitu. Yang saya hanya pingin bagaimana kita itu budaya Buol itu maju, itu saja. Oke, ini kita low profile berarti. Oke, ini kalau kita berbicara tidak akan habis ini durasinya, tidak mau cukup ya. Bicara semuanya, karena ini seperti teman-teman lihat ini banyak sekali ini piagam penghargaan. Pada saat saya mewakili Indonesia dalam tim Wonderful Indonesia di Cingai Parade 2019. Cingai ini di mana ini Kak? Singapura. Iya, Singapura. Wah, Masya Allah. Ini berarti mewakili Indonesia. Iya, dari gabungan beberapa provinsi pada saat itu ya. Jadi di bawah kedutaan besar Singapura, Indonesia di Singapura. Dan pada saat itu ada beberapa provinsi yang mewakili yang tergabung dalam tim Wonderful Indonesia. Masya Allah, berarti ini sudah kalau KNL sudah bisa membimbing antar provinsi membawa nama Indonesia, tidak heran sih ya kalau misalnya Buol selalu konsisten menjuarai untuk tari kreasi. Oke Kak, ini kita kalau bicara soal tari kreasi, apa sih Kak bedanya yang paling mencolok antara tari kreasi sama tari tradisional? Sebelum kita berbicara soal itu ya kita tahu dulu apa itu tari. Kan ada kita tari. Kita tari sekedar bergerak kah? Ya, apa? Tari tradisional dan tari kreasi kan ada kata tarinya di dalam. Betul. Jadi harus kita tahu dulu. Nah, tari ini ungkapan, pikiran, perasaan. Tidak terbatas pada gerak ya berarti ya. Nah, ungkapan, pikiran, perasaan, dan bahkan justru ada pesan yang mau disampaikan melalui gerak tubuh seperti itu. Berarti tidak hanya monoton soal gerakan. Iya. Itu ekspresi bermanfaat. Berarti menurutku ini yang salah satu jadi juru kunci Buol juara karena tidak hanya sekedar tampil, tapi ada pesan, ada perasaan itu yang harus pesan itu yang akan kita sampaikan. Oke, itu tari. Ya, tari. Nah, kemudian tari kreasi. Kalau berbicara soal tari tradisional itu ya tari yang berkembang di masyarakat yang biasanya ini dilakukan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Dan terkadang biasanya ini di tari tradisional ini tidak ada penciptanya. Nah, seperti contoh Yangga. Jadi Palumba, hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Bukan dari mulut ke mulut. Itu gerak yang memang diciptakan oleh masyarakat. Tanpa ada penciptaan, kebiasaan ya, seperti kayak Yangga, seperti gerak silat. Nah, siapa tahu siapa penciptanya? Palumba. Nah, beda Tari Monamot, saya penciptanya, itu tari kreasi. Itu sudah. Nah, kalau berbicara soal tari kreasi, seperti tadi kita bilang, pengembangan dari tarian tradisional. Modifikasi kah atau ada? Artinya. Berbicara soal tari kreasi ini bisa dibilang mengangkat dari kearifan lokalnya. Nah, mungkin di dalamnya itu mengandung unsur pemaknaan gerak-gerak tradisi seperti itu. Nah, makanya saya pertama kali datang ke Buol, yang saya tanya itu apa?
mana gerak khas Kabupaten Buol atau suku Buol itu sendiri. Iya. Nah, saya diperkenalkan pada saat itu, diinformasikan ke saya pada saat itu berupa yangga dan balumba seperti itu. Nah, biasanya terkadang di tari-tarian itu pasti ada gerak-gerak terselip, gerak-gerak. Oh ya, supaya tetap menceritakan ciri khas. Buolnya. Ditambah dengan musiknya ada unugonnya, ya unsur-unsur itu. Berarti itu bedanya ya antara tradisional. Pengembangan atau kebaruan kalau di tari kreasi. Tari kreasi. Oke, berarti ini sudah jelas ya tari kreasi sama tari tradisional. Karena awamnya kita pikir itu hanya sekedar gerakan. Oh tidak. Gerakan ya, ternyata lebih luas lagi ya. Ini memang kalau didalami sangat dalam ternyata ya. Sangat dalam. Artinya bukan apa ya? Sepertinya kayak begini. Makanya kalau kita menggarap sebuah tari, ada terkadang saya itu miris sekali kalau biasa mendengar, waduh, saya menggarap tari hanya seminggu. Saya menggarap tari hanya 2 minggu. Mirisnya apa? Mirisnya kenapa? Seperti apa saya tari yang 1 minggu 2 minggu itu? Nah, sedangkan saya kalau dalam proses menggarap tari itu bisa dibilang sampai setahun atau paling minimal 6 bulan. Karena saya melalui proses-proses seperti itu. Nah, termasuk salah satunya riset. Contoh, bagaimana saya mau tahu? Seumpamanya saya mau mengangkat cerita soal burung maleo. Saya belum pernah melihat seperti apa itu burung maleo itu sendiri. Saya harus riset dulu. Bagaimana burung maleo, atau carilah literasi yang mengenai soal terkait itu. Oh, rupanya burung maleo itu dia selalu berpasangan ciri khasnya. Terus pada saat dia bertelur itu si jantan dan si betinanya ada gerakannya menggali lubangnya itu secara bersama-sama. Pada saat si betinanya pingsan, pada saat bertelur saking besarnya telurnya dia pingsan, si jantan yang menjaga di situ. Nah, itulah yang harus diriset. Sehingga pada saat kita mau menggarap sebuah tari kreasi, betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada seperti itu. Bukan seperti menghayal. Betul, bagaimana saya membuat tari kalau hanya sebatas hayalan. Masya Allah. Merinding sih, ternyata prosesnya ternyata sedalam itu emosi yang ditanamkan. Berarti kemarin kakak postingannya dari lihat itu mungkin insya Allah kedepannya saya akan mencoba membuat bahwa memang betul-betul ada di Buol itu burung maleo. Dan kemarin juga mungkin kita tidak sempat lihat karena hanya sepintas. Karena mungkin memang karakteristik burung maleo ini bisa dibilang tidak boleh ribut. Terlalu banyak orang. Terlalu banyak orang pasti akan lari. Nah, tapi sempat melihat ada di situ. Berarti bisa jadi itu jadi proyek kedepannya. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk meriset bagaimana burung maleo itu sendiri. Berarti tadi kakak kalau misalnya ada orang bilang mendadak kayak 1 minggu begitu, memang mirisnya seperti mohon maaf kayak dipandang enteng. Bukan pandang enteng lah, artinya seperti menjadi bagaimana ini? Bagaimana sih nanti tari ini seperti apa yang mau diciptakan? Karena begini, kita saja mau menapis beras saja. Kalau kita tidak lihat, pasti kita seperti apa sih menapis beras itu. Terus gerakannya mau dibuat seperti apa. Nah, bukan berarti gerak-gerak yang akan kita ciptakan itu gerak-gerak verbal dalam artian gerak apa yang seorang menapis. Hanya begitu seperti begitu. Nah, dia diperindah lah, mungkin bisa jadi seperti ini, prosesnya dulu begini, tidak langsung hanya sekedar begitu. Nah, itu yang kita harus Nah, itu kan harus punya tahapan-tahapan seperti apa. Yang pertama bisa dikatakan begini. Kalau menggarap sebuah proses garapan tari, sama saja dengan kita contoh secara sederhana, kita mau ke Lamadong lah istilahnya. Nah, kalau dari Lamadong yang mungkin dari Kali ke Lamadong itu mungkin kita bisa tempuh dalam waktu 5 menit. Kita berputar ke arah sana lewat jembatan betul. Kampung Bugis itu ya. Dulu baru belok masuk ke Bugal, artinya kalau dalam penggarapan kita ke dalam tarinya tidak usah langsung saja apa yang kita mau angkat. Oke, mungkin kita temanya tentang agraris atau pertanian. Berarti kita mau angkat soal tari Motoyo Gua Pare mungkin. Bercocok tanam padi ladang. Mungkin seperti itu. Nah, tidak usah lagi kita mengantarnya lagi dari bangun tidur, sikat gigi, mandi, pakaian. Nah, tidak seperti itu. Langsung saya pada titik sasarannya. Jadi ini bisa dibilang proses kreativitasnya ya. Kreativitasnya. Itu kalau dari tari berarti kakak kurang lebih sekitar 6 bulan untuk menghabiskan waktu memikirkan lah ya. Bahkan itu minimal 6 bulan. Minimal, paling sedikitnya 6 bulan. Nah, kalau misalnya kak ini kan tari itu bukan hanya
sendiri ya dalamnya. Itu kolaborasi antar dari tadi itu kostumnya, musiknya. Itu bagaimana sih Kakak berkolaborasi dengan teman-teman? Nah, untuk yang pertama kali tadi yang ini berarti ya yang jadi pertama itu kan Kakak kan sendiri di sini, maksudnya belum sekenal banyak orang itu. Jadi bagaimana Kakak prosesnya mengenal pemusiknya, mengenal teman-teman ini kan bisa dibilang kelanjutan dari tari kolosal. Dan pada saat itu kan sudah ada pemusik-pemusik yang memang pengalaman pertamanya di situ. Nah, sehingga pada saat itu terciptalah tari Monimun Gongon Tuyu. Saya melihat pada saat itu ada sesosok perempuan pencari kayu bakar, ya, pencari kayu bakar dengan gigihnya, tangguhnya, bahwa betul-betul luar biasa. Ini real berarti pengalamannya. Ya, pengalaman real. Nah, jadi kebanyakan saya ya hasil riset seperti itu. Jadi sehingga saya memudahkan untuk itu menggarap sebuah karya tari seperti mudah bagi saya untuk menggarap sebuah tari kalau berdasarkan riset atau observasi. Nah, kembali lagi ke topik tadi ya. Teman-teman. Dengan teman-teman ini, nah bisa dibilang tari ini kan satu kesatuan. Iya, betul. Yang tidak bisa dipisahkan. Musiknya, kostumnya, tarinya, terus make up dan rias dan busananya. Nah, bagaimana saya merekrut teman-teman ini? Mari kita bersama-sama menggenjot. Nah, itulah saya bilang tadi bahwa kita melaluinya dengan proses yang luar biasa dan cukup matang. Nah, di proses hal ini kita mencoba mendengar saran-saran. Seandainya saya mengangkat ini tentang Monimun Gongon Tuyu, dia bercerita soal pengumpul kayu bakar. Kira-kira bagaimana musiknya? Nah, jadi bisa tidak saya pinginnya ada musik-musik suasana. Nah, dia mencari kayunya ini kan di hutan. Di hutan. Nah, bisa tidak saya butuh di sini musik-musik suasana, mungkin burung-burung, suasana alam. Yang menghidupkan suasana. Ya, menghidupkan suasana dari tari itu. Nah, artinya jadi tidak bisa, biasa terkadang kan musiknya sudah jadi, tarinya baru digarap, sehingga itu bagi saya ya itu seperti kesannya ya hanya tari latar seperti itu. Saling memaksakan. Jadi kalau dibilang namanya satu tari itu memang betul-betul satu kesatuan antara musik, tari dan tata rias, bahkan properti itu sendiri. Berarti kalau Kakak menggarap taruhlah untuk yang lomba-lomba ini ya, tari kreasi. Berarti kalau Kakak menggarap itu dari awal Kakak menggarap gerakan-gerakan untuk tarinya itu sudah mulai juga selalu koordinasi dengan teman-teman pemusik. Jadi kita sebelum menggarap satu garapan tari, kita bisa dibilang ada beberapa tim. Saya sekarang mencoba membuat satu tim dalam proses penggarapan tari. Ya, termasuk salah satu tim ini ya si Ami ini pada saat kemarin ya. Ternyata. Jadi kita coba diskusikan. Kita mau menggarap sebuah tari ini, ya, tari Monimun Gongon Tuyu. Bagaimana pendapat dari musik? Apa yang harusnya? Terus bagaimana soal busananya? Tidak mungkin kan menggarap satu tari kita pakai busana malam. Betul. Tidak mungkin kan kita menggarap satu tari yang bercerita soal mengumpul kayu bakar terus make-upnya menor, ya kan? Atau ya kan tidak. Nah, jadi bagaimana dia bisa berbicara? Tari itu bisa berbicara karena kan ungkapan yang kita mau sampaikan ke situ. Berarti Kakak ini bisa dibilang tidak otoriter lah, ya, paling terbuka. Tidak. Saya paling suka itu artinya menerima saran dari orang memberikan lain. Kebebasan buat teman-teman. Bagaimana kalau bikin, cuma konsepnya yang Kakak berikan ke mereka seperti dan itu. saling terbuka seperti itu. Berarti begitu ya kurang lebih proses kreativitasnya untuk menciptakan tari garapan ini. Kalau menciptakan itu ya justru silakan pemusik datang lihat seperti ini. Jangan hanya cerita seperti apa, seperti datang lihat. Ini yang kita mau. Harus terlibat langsung. Ya, begitu juga penata rias dan busananya, begitu juga propertinya harus datang. Ini. Oh, kira-kira nanti propertinya boleh tidak kita pakai seperti ini. Nah, bagaimana tidak gerakannya? Menyiksa tidak dengan penarinya. Nah, seperti itu. Jadi memang betul-betul semua harus bekerja sama, terlibat langsung dalam proses penggarapan sebuah karya tari. Tidak boleh hanya sekedar memberikan kata-kata seperti itu. Ini silakan minum ini Kak. Silakan. Ternyata kita ini luar biasa ya, sampai merinding juga. Ternyata proses sebuah tari itu tidak sekedar kita lihat kayak lagi latihan, lagi ini, kemudian sekedar menampilkan apa yang digerakkan. Ternyata banyak sekali elemen kalau bisa dibilang yang dimasukkan di dalamnya. Sehingga itulah kenapa Buol berturut-turut menang. Nah, pertanyaannya nih Kak, tidak bosan ini menang? Kalau berbicara soal bosan, seharusnya itu kita harus lebih
lebih baik mempertanyakan bagaimana cara mempertahankannya. Seperti itu. Konsisten. Mana yang lebih susah Kak? Meraih kemenangan atau konsisten? Lebih baik meraih kemenangan dibandingkan mempertahankan. Memang konsisten yang paling susah Kak ya. Kalau tidak salah tahun berapa ya? Tahun kemana apa 2 tahun lalu itu kan sempat 2019. 2019 menyapu bersih semua kegiatan baik dari SD, SMP, SMA, SMK bahkan di remaja sekalipun. Oh, itu 2019. 2019 gelombang terbesarnya di situ luar biasa di situ. Oh, kalau sekarang memang hanya terbagi ke beberapa jenjang saja. Bukan terbagi beberapa jenjang, itu kan tergantung juga sekolah mana yang mau mengundang kita untuk membina mereka. Berarti semua yang tampil ini di setiap jenjang sekolah. Tidak semua KNL? Tidak semua. Nah, justru kami berpikir begini. Kerjasama antar sekolah dalam suatu garapan itu kita tidak bisa dibilang hanya dikatakan hanya kemauan kita. Nah, itu harus semua dukungan oleh beberapa stakeholder. Yang terutama gitu, sekolahnya ya? Iya, terutama sekolahnya, orang tuanya. Yang menang baru-baru ini yang dipegang KNL? Ya, itu binaan dari kita. Jadi rata-rata yang pemenang setiap tahun, hampir setiap tahun ya. Itu yang KNL pegang? Yang pembinaannya kita. Oh, tahun depan rebutan ini. Bahkan untuk tahun ini sekarang sudah banyak sekolah yang mau menawarkan. Nah, artinya begini, saya berpikir begini, bukan membeda-bedakan sekolah, akan tetapi kami sekarang mau mencoba berusaha lari dulu ke kecamatan-kecamatan. Rupanya luar biasa potensi-potensi anak-anak kecamatan yang ada di desa-desa. Dan terbukti pemenang yang sekarang ini dari kecamatan SDN 5 Teloan dan SDN 10 Bukal. Masya Allah, berarti memang KNL bukannya mau konsisten di kota saja. Ya, saya ingin merata semua di Kabupaten Bol. Saya ingin merata, bahkan kalau ada undangan saya ke Palele mungkin, ke Kecamatan Gadung, kenapa tidak? Karena kami itu membina itu bisa dibilang saya kan sudah punya regenerasi. Betul. Sekarang. Dan sekarang regenerasi saya yang saya terjunkan langsung untuk menggarap sebuah karya tari. Kapan mereka bisa kalau saya terus? Betul. Jadi sekarang regenerasi yang justru yang berbuat sekarang regenerasi saya. Regenerasi saya yang berbuat sekarang sudah 2 koreografer muda dan luar biasa garapan-garapan karya-karya tari mereka, dan tetap saya akan kawal. Saya kawal, memberikan arahan, memberikan ini seperti ini. Mereka sudah mulai menciptakan. Sudah mulai menciptakan. Regenerasi itu yang masih menetap di Bol, Kak ya? Sudah yang masih menetap di Bol. Ada beberapa yang sudah 2 yang bahkan justru mereka menjadi penata tari. Oke, tadi itu yang saya bahas Kak soal kontroversi yang kurang lebih setahun lalu Pak, 2 tahun lalu itu di Infobol kayak terkait kemenangan yang dikira curang karena terlalu sering menang. Ingat kan waktu itu sempat kita UI kan kalau tidak salah tingkat SD, SMP ya, tingkat SMP kalau tidak salah ya. Kalau saya secara itu tanggapannya Kakak ya, di sini kita secara apa? Kalau kemarin kan tanggapannya cuma via chat ya. Kalau secara pribadi saya itu kan memang alami. Alami artinya ada sih yang merasa tidak puas. Bukan cuma di provinsi, di kabupaten saja biasa terkadang ada seperti itu. Tapi itu yang saya anggap itu dinamika dalam berproses. Biasa saja seperti itu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, artinya sebelum kita memprotes, cari tahu dulu, gitu. Betul. Cari tahu dulu. Apa sih mereka punya tari? Apa sih keunggulannya mereka? Siapa sih di balik itu? Siapa sih A, B? Pokoknya adalah cari tahu dulu informasi seperti itu. Jangan hanya mendengar sepihak. Nah, langsung expose begini seperti itu. Dan saya terus terang kalau memilih anak-anak untuk untuk menari, terutama untuk ajang atau lomba atau festival, itu memang betul-betul saya tidak melihat itu anak siapa. Memang betul-betul kalau memang contoh kasus anak saya pada saat itu untuk FLS 2N tingkat SD, pada situ dia masih sekolah di MIN. Kenapa Kak? Pada saat seleksi justru saya lihat anak saya kok lebih bagus anak orang lain dibandingkan anak saya seperti itu. Kan tidak mungkin saya mau ambil dia sebagai peserta dalam mau dilibatkan dalam tari itu, sedangkan ada lebih bagus. Kasihan kan anak-anak yang punya potensi. Justru saya hanya mementingkan kepentingan saya, ego saya harus paksakan anak saya untuk menari. Saya tidak seperti itu. Bahkan justru pulang dari rumah dia marah saya, menangis. Kenapa ayah kan yang harus ayah kan semua kan yang pilih kan ayah. Kenapa ayah tidak pilih saya?
Jadi gimana? Saya kurang kasih pengertian ke beliau, ke anak saya, nak mungkin bukan di sini bakat dan potensimu, mungkin di tempat lain. Nah, terbukti tempat lain dia lolos untuk Olimpiade Matematika dan mewakili Kabupaten Buol pada saat itu. Berarti bakatnya ada di situ. Tidak dipaksakan, tidak dipaksakan, ya. Jadi anaknya Kak Enal sudah berapa sekarang? Dua. Nah, yang mungkin ada. Yang regenerasi ini yang saya lihat ada bakat-bakat ini ada di cewek ini. Cewek. Sudah ikut puisi, ikut fashion show, ikut menari, menyanyi. Kayaknya ini kemarin main film di TVRI Nasional kemarin. Oh iya, yang Lea itu. Si siapa namanya? Ima. Jadi temannya si Lea itu ya. Si Lea, iya. Berarti dia bibit-bibitnya yang ini ya. Seperti itu. Jadi memang pada dasarnya intinya kalau kita mau berbuat segala sesuatu jangan keadaan terpaksa. Harus dari hati. Betul. Kalau yang dipaksakan memang cenderung kalau jadi jelek juga. Begitu juga akan terjadi kepada anak-anak. Jangan dipaksakan mereka. Kalau memang dipaksakan akan tidak jadi. Betul. Ini luar biasa sekali ini. Tidak habis-habis cerita. Ini saya masih salfok sama semua yang ada di komposer, Kak. Ini pada saat itu kita karena komposer itu kan bisa dibilang penata musik terbaik pada saat itu di tari ini. Seperti itu. Kayaknya ini kalau sebanyak ini sudah bisa bikin museum kesenian ini di Buol. Ini baru sedikit ini. Sebanyak apa di ruang? Waduh, Masya Allah. Ini baru sedikit, artinya yang ringan-ringan di bawah lah. Oh iya, karya tari terbaik. Karya tari terbaik. Ini rata-rata parade karya tari itu ajang bergengsi, satu ajang bergengsi di tari. Berarti yang paling lama ini boynya 93 ini. Ya, 93. Luar biasa, belum piagam-piagam penghargaan. Piagam ini waktu tampil di 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan di Istana Negara Jakarta. 2008. Masya Allah, ini banyak juga sebagai memang berarti sekarang SE ini hanya titel kayak kalau bisa dibilang artinya begini, apapun itu saya akan lakukan. Intinya saya berbuat, walaupun orang bilang saya itu sarjana ekonomi, itu hati nurani saya dan itu bakat saya. Yang penting ada keahlian di situ. Jangan kita mencoba yang bukan keahlian kita. Betul. Kakak tidak sendiri sih, saya saja begini-begini, saya sarjana farmasi. Jadi pokoknya kita tidak mau terpatok, kita tidak mau terkurung di dalam titel, di dalam apa yang melekat sama kita. Lebih ke karya apa yang bisa, ayolah gitu ya. Dan sekarang saat ini saya lagi mempersiapkan. Iya, sekarang lagi apa sih? Mempersiapkan ini untuk ke tingkat nasional. Oh iya, yang nasional. Dan ini sekarang kalau saya lihat Kak, mulai dari corona kah, ini semua seleksi. Waktu jadi, corona juga itu bisa dibilang kita berprestasi online. Iya, jadi maksudnya semuanya sudah online terus sampai sekarang. Video. Mungkin barangkali insya Allah kita berdoa di tahun-tahun berikutnya ini sudah. Iya, kalau dulu kan berangkat ya. Iya, kalau dulu itu terakhirnya itu di 2019 pada saat itu. Covid ya, mulai. Bukan, 2019 itu untuk SD itu di Banten sama SMP. Oh, itu masih berangkat. Masih berangkat. Belum mulai. Nah, terus SMA, SMK-nya itu di Lampung. Oh iya, itu. Jadi bayangkan di 4 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bagaimana saya mau membagi diri? Iya, itu gimana? Nah, akhirnya saya yang penata musiknya ke sini, penata juga ke sini. Akhirnya saya sendiri pada saat itu membawa SMA, kategori SMA, jenjang SMA, dan kebetulan alhamdulillah pada saat itu saya dipercayakan oleh provinsi menjadi ketua rombongan FLS 2N Sulawesi Tengah. Masya Allah. Gitu. Berarti itu terakhir yang berangkat. Ya, berangkat terakhir itu di Lampung. Gitu. Selebihnya online. Sampai saat ini walaupun online, tapi semangat kita tetap tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi ada kemungkinan ke depan sudah mulai kembali lagi. Ya, insya Allah itu yang kita harapkan. Kita harapkan. Karena begini, kenapa saya bilang itu offline itu sangat-sangat betul bermanfaat buat anak-anak karena mereka itu terkumpul anak-anak berprestasi setingkat nasional. Mereka bukan hanya tahu menari, akan tetapi mereka punya materi-materi, pengalaman, melihat langsung dan
terutama adalah jalin silaturahmi sesama Betul. sesama penari se-Indonesia. Itu yang luar biasa. Justru kalau mereka terlibat secara langsung itu kan bisa mendorong mereka mungkin bisa menciptakan tari kreasi ke depannya, jadi regenerasi ya. Bahkan di ajang-ajang atau sebelum dilaksanakan kegiatan itu, mereka itu ada pengembangan karakter. Itu manfaatnya luar biasa. Pada euforianya juga lebih dapat kalau berangkat-berangkat kayak. Oke, ini luar biasa. Nah ini Kak, kalau misalnya saya tanya Kak Enal, ada apa ya, melihat ke depan di BUOL ini untuk tari kreasi bakal seperti apa sih Kak harapannya ke depan? Harapannya ke depannya seperti tadi saya katakan, saya harus ada regenerasi. Penerus. Misinya bagaimana Kak harus ada regenerasi? Jadi kalau ada regenerasi, bagaimana saya membina dan bagaimana saya menciptakan mereka menjadi seorang koreografer handal yang bisa berbicara kabupaten, bukan hanya kabupaten, provinsi bahkan nasional. Itu keinginan saya. Sekarang sudah ada beberapa. Sudah, insya Allah di tahun-tahun ini sudah ada. Dan bahkan mereka saya sudah bebaskan yang untuk nasional sekarang mereka ya. Oh iya, jadi saya kurang mendampingi, mengawasi, memberikan arahan masukan, seperti ini, masukannya seperti itu. Karena pada dasarnya jangan dulu lepas satu kali seperti itu, karena pasti akan ada prosesnya juga, ada tahap-tahapnya ya, ada waktunya mereka untuk totalitas. Alhamdulillah saya untuk itu sudah punya regenerasi. Oh luar biasa ya. Berarti ini Kak, bolehkah sedikit kita spill di sini? Kalau misalnya ini kan kayaknya berarti tim ya. Tim. Kalau misalnya kayak sekolah itu mau kontrak setimnya ini bagaimana sih Kak? Harus kontrak sejauh apa? Misalkan tahun depan ada lagi. Nah, jadi begini. Itu bagaimana? Berdasarkan pengalaman sebelum saya juga di BUOL, saya juga pernah dikontrak oleh SMP Al Azhar pada saat itu selama 1 tahun menjadi guru ekstrakurikuler tari khusus tari. Nah pada saat itu jadi dari pengalaman itu saya coba terapkan di Kabupaten BUOL, bagaimana disiplinnya, bagaimana menghargai antara pelatih dan peserta, bagaimana yang betul-betul menghargai waktu. Nah itu yang saya coba terapkan di sini. Dan untuk lebih jelasnya, terkadang saya tidak mau komunikasi melalui telepon atau chat, langsung kita berbicara supaya apa unek-unek saya, apa kendalanya dari Ibu, kita langsung. Berarti tidak menjual jasa dalam bentuk hanya yang seperti itu tapi lebih ke apa? Karena pertama yang kita harus tahu dulu bagaimana dukungan sekolah. Iya. Apakah sekolah mendukung? Biasa terkadang yang kesulitan kita pada saat proses menggarap, anak-anak sudah ada, kita sudah ada, tapi yang pemegang kunci kelasnya tidak ada. Jadi tidak total itu sekolah mendukung. Ya, jadi kita sudah buat perjanjian. Jadi itu jadi pertimbangan pertama juga untuk KNL dan tim ya. Berarti ini apa nama timnya? Sanggar Seningang. Sanggar Seningang. Tergabung di Sanggar Seningang. Sanggar Seningang ini berdiri itu tadi. 2006 awal mulanya. Saya langsung membentuk Sanggar Seningang. 2006. Ya, 2006. Berarti tahun depan 20 tahun. Ya. Masya Allah. Dan itu ya betul-betul dibuat ya Sanggar Seningang. Luar biasa ya. Ternyata lepas tadi bagaimana kerjasama antara sekolah dengan kami selaku pembina di khususnya di seni tari. Bahkan kami bukan cuma di seni tari. Kami akan mencoba, karena kan saya banyak pengalaman, walaupun saya bukan ahlinya di bidang itu, saya akan coba menciptakan pengalaman saya bagaimana pada saat Waslu Nasional. Nah, FLS 2 ini kan bisa dibilang ajang tahunan, ajang rutin. Nah, jadi kalau hanya kita kejar hanya mencari pengalaman, bukan tipe saya lagi. Saya tidak lagi mencari pengalaman ini atau cukup sih. mengejar pengalaman. Justru saya mengejar itu prestasi. Kalau perlu kapan kita itu juara 1 nasional untuk tari. Iya, itu kapan itu targetnya? Nah, targetnya itu sudah terpenuhi sebenarnya pada saat tahun 2016 itu kita harapan 1 tingkat nasional untuk tari kreasi. Pada saat itu di tahun 2016 itu saya membawakan tari Madika. Nah, itu pada saat itu sekolah yang wakil itu SMA Negeri 1 Biau.
Harapan 1 tingkat nasional di Manado, Sulawesi Utara 2016. Tapi itu nasional. Nasional. Tingkat nasional. Nah, sekarang target saya bagaimana kita bisa juara 1-nya lagi. Jadi bukan lagi cari pengalaman. Bukan cari pengalaman. Ini terlalu banyak pengalaman sudah ya. Saya bukan mencari lagi pengalaman, tapi saya mencari juara. Jadi targetnya itu nasional. Nah, begitu kalau berbicara saya dengan sekolahnya, artinya ini kan harus ada kerjasama, betul-betul bagaimana kerjasama antara orang tua, antara guru, siswanya, semua akan terlibat di dalamnya. Nah, betul-betul mereka mendukung. Nah, terkadang begini, dan kita kalau sistem membina, kita sistem paket. Jadi tidak satu saat kita hanya dibayarkan honor, tidak seperti itu. Karena begini, satu garapan tari kreasi itu akan bagus kalau sesuai dengan kemauan kita. Karena berbicara seni itu berbicara kepuasan. Betul. Ya. Nah, terkadang kita sebenarnya kita hanya dibayar soal honornya saja. Akan tetapi kostumnya mereka tanggung. Ini tapi tidak sesuai dengan apa konsep garapan kita seperti jadi itu. Harus keseluruhan. Maunya kita bahkan justru kita terkadang nombok. Terkadang nombok demi profesionalnya itu. Karena kita mau pingin karya kita memang betul-betul luar biasa, tidak setengah-setengah. Luar biasa. Berarti ini jadi catatan buat sekolah-sekolah tahun depan yang mau pakai sanggar seni. Sudah ada beberapa sekolah ya. Berarti sampai sekarang ini belum dimulai ya. Sekarang, ya. Untuk jadi, tahun depan sudah ada beberapa sekolah. Artinya untuk tahun depan saja itu ya sudah sekitar hampir 10 sekolah yang sudah menghubungi. Tapi kita selama ini kita belum, ya kan kita akan terjun langsung dulu ke sekolahnya, melihat survei dulu. Bisa tidak, karena dalam proses penggarapan tari, apalagi berbicara soal anak-anak, karakter anak-anak ini kan yang identik dengan bermain. Iya kan. Jadi pada saat kita menggarap proses garapan tari untuk anak-anak itu, ya kita jangan harus menggarap seperti mereka itu tari-tari yang serius. Nah, artinya dalam proses penggarapannya kita bisa bilang 80-20, 80%-nya bermain, ya 20%-nya serius. Supaya bagaimana mereka mencintai budaya kita, kalau mereka kita bawa ke tidak terpaksa mereka. Dan terpaksa. Natural. Membawa ke suasana orang dewasa. Iya kan? Itu terbukti sih sama yang tari yang dari itulah SD. Kekuatan kita. Kiloan itu ya. Dapat sekali dia punya. Bahkan di Infobol FYP itu. Pesan luar biasa itu. Artinya begini. Seperti bisa dibilang kok kenapa juara-juara seperti tadi dibilang. Nah, itu mungkin salah satu. Iya, itu tersampaikan. Semua emosi yang dari tim semuanya tersalurkan ke penonton. Terutama ke penariannya. Betul. Ya. Jadi ada orang bergerak, dia hanya bergerak tapi bukan menari. Tidak sampai tidak sampai ke penonton. Karena ini kan pesan yang kita mau sampaikan. Betul. Bagaimana orang sedih, bagaimana orang gembira, ya, bagaimana dia bermain, anak-anaknya bermain. Ya, biasakan bermain seperti bermain anak-anak seperti itu. Jadi luar biasa ya. Berarti target yang harus kita tunggu ini dari Kak Enal dan teman-teman menjuarai nasional ya. Bismillah lah. Bismillah, insya Allah. Target akhirnya itu. Saya akan istilahnya akan terus berjuang totalitas dan bukan cuma itu. Alhamdulillah tahun ini juga hasil binaan kita juga pertama kalinya lolos ke tingkat provinsi dan tingkat nasional vokal solo. Itu luar biasa sekali. Betul. Pernah selama FLS 2N dan FLS 3N, sekarang FLS 3N tidak pernah vokal solo itu tembus ke tingkat nasional. Tapi itu memang saya lihat untuk yang vokal ada ciri khas yang berbeda dari tahun ke tahun yang tahun ini. Tidak hanya sekedar menyanyi kalau ini kita awam ya. Nah, itu coachnya itu Adili Hawa, coachnya itu. Nah, jadi memang betul-betul kita keroyok baik dari segi koreonya, baik kostumnya, videonya, koreonya, semuanya kita betul-betul keroyok. Bagaimana betul-betul pada saat pengambilan gambar itu maksimal sesuai dengan keinginan. Jadi ada dua kayak yang nasional ya? Ya, dua yang nasional. Tari kreasi SD sama yang vokal solo. Wih, luar biasa. Tiap tahun lah jadi langganan. Iya. Jadi ini memang selalu jadi bahan ketika kita menyampaikan info bahwa Bual menang lagi. Sampai haters ada. Iya, sampai haters ada. Sampai ada hatersnya saking seringnya ya. Tapi itu dinamika. Balik lagi biasa. Kalau saya itu menganggap itu ya biasa saja. Ya. Artinya selagi istilah pepatah, semakin kita di atas, betul. Semakin kita tumbuh ke atas makin kencang angin. Anginnya, betul tidak ya? Betul. Seperti tapi itu seninya di situ ya. Kita kembali ke
diri kita diri masing-masing. Oke, betul. Ini luar biasa ya, ini kayaknya kita pengennya lebih panjang lagi untuk ngobrol. Cuma durasinya bakal terlanjur sangat panjang. Tapi mewakili warga Buol, kayaknya saya mewakili warga Buol, asik sok mewakili ya. Maksudnya kita mewakili warga Buol, apresiasi lah buat Kak Enal dan teman-teman setinggi-tingginya, karena kita tahu Kak Enal ini kan bukan asli Buol. Ya, sedangkan saya bukan asli Buol, mau mengembangkan budaya Buol. Malah saya harus bilang, sementara yang asli Buol saja belum tentu setotalitas ini saya. Mungkin itu beda lagi ya. Salah satu yang saya tangkap dari Kak Enal keseluruhannya adalah bukan cuma persoalan kita asli Buol, asli Poso semuanya saja, tapi bagaimana di bidang itu kita benar-benar bukan hanya menguasai, mencintai. Karena ini dari bayangkan ya, berpuluh-puluh tahun, bahkan ini hampir 20 tahun untuk Sanggar Seningang, itu tidak mudah untuk konsisten. Konsisten itu yang paling susah sih Kak menurutku. Jadi itu tantangannya, bagaimana caranya kita tidak hanya menguasai, tapi mencintai apa yang kita geluti, kita kerjakan, sehingga konsistensi akan tercipta dengan sendiri. Luar biasa sih. Saya merinding dan banyak dapat apa ya, wawasan, dan ternyata ini teman-teman saya sudah setua ini. Ternyata ini rating ini teman-teman angkatan kemarin. Satu rating ya? Iya, sama Pina. Ini mereka apa ya, ternyata jadi pelopor pertama. Cukup bangga juga. Padahal cuma teman ini, tapi ikut bangga ya. Jadi pelopor tari di Buol. Bahkan justru ini orang kira bukan orang Buol. Mungkin kita ambil orang-orang luar. Oh iya Kak, itu juga salah satu yang jadi catatan, karena selama tiap tahun kan ini ya tarinya, itu sampai kita kuliah di Palu, kita kan nonton di paling sering sebelum tsunami di mana Taman namanya Budaya. Taman Budaya kan. Di situ itu penonton kan dari ragam ya. Kita di bangku penonton sering dibilang, oh ambil penari kabupaten lain nih, sewa ini, sewa bukan penari Buol asli. Itu paling sering saya dengar ketika kita nonton. Ini serius, pengalaman real, sering kita dengar, jangan-jangan Buol ini ambil orang Palu, bukan orang Buol ini, bukan ini. Sering kita lihat, padahal ternyata mereka semua asli Buol ya. Intinya kuncinya proses yang membentuk mereka semua. Masya Allah, sampai tidak kelihatan case-nya orang Buol asli. Ini luar biasa sih, kita apresiasi setingginya sekali lagi buat Kak Enal pribadi dan semua tim Sanggar Seningang. Tentunya semoga kedepannya bisa menciptakan regenerasi yang luar biasa. Mungkin barangkali saya ingin berpesan kepada generasi muda. Silakan Kak, coba apa yang ingin disampaikan. Intinya seperti ini, seni itu indah. Betul. Ya, berbicara soal seni bukan berbicara soal untung rugi, tetapi berbicara soal kepuasan. Ya, jadi saya mengajak kepada seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Buol, marilah kita sama-sama mengembangkan, melestarikan, mencintai, bahkan betul-betul mempromosikan budaya Buol itu sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, mungkin seperti itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Buol. Jadi jadi tantangan juga buat kita. Ya, ini kan ibaratnya, mohon maaf, Kak Enal sudah tidak muda lagi. Pasti euforianya akan terganti ya. Sekarang kalau sudah bergerak itu songos-songosan. Betul ya. Jadi memang kita harus sebagai yang muda, kalau ada minat, kalau ada apa. Bahkan mungkin Sanggar Seningang ini terbuka bukan hanya untuk yang ini ya, untuk yang umum. Barangkali ada banyak teman-teman yang berminat di bidang tari. Bisa gabung tari, entah musik, entah apa saja, silakan. Oh iya, tidak terbatas di tari. Sanggar Seningang ini musik. Bahkan kami sekarang pingin larinya lagi ke arah-arah musik kreasi. Karena saya berpikir begini, musik kreasi selama ini kita tidak pernah lolos di tingkat provinsi. Oh iya. Ya, padahal artinya saya mau pingin kerjasama dengan penata-penata musik atau komposer-komposer yang ada di Kabupaten Buol. Mari, saya punya pengalaman untuk itu. Mari kita sharing untuk bertukar pikiran seperti apa sih keinginan-keinginan atau bagaimana mengembangkan musik kreasi itu. Membuka peluang kemenangan di bidang itu juga ya. Jadi panggilan juga ini buat teman-teman pemusik supaya bisa dikembangkan. Saya pinginnya kolaborasi seperti itu. Iya, luar biasa kolaborasi. Kuncinya kolaborasi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Enal. Semoga semua targetnya ke depan tercapai. Insya Allah, amin. Insya Allah nasional. Amin ya Allah. Untuk kedepannya yang paling dekat adalah yang nasional ya. Bulan apa sih Kak? Bulan September. Tidak lama lagi. Bulan depan ya. Bulan depan ya. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Ya, kita tunggu gebrakan-gebrakan terbarunya ya. Insya Allah. Oke, luar biasa sekali ini kita sudah didatangi oleh Kak Enal dari Sanggar Seningang.
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton kita sampai habis. Semoga banyak pesan-pesan yang bisa diambil dari pembicaraan kita ini ya, dari obrolan kita malam hari ini. Sekali terima kasih Kenal, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video menarik kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.